Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Solihin akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu Mas Surur Ulumarom. Gimana Surur, apa kabar? Iya baik Mas Ali. Sebelumnya bolehkah saya wawancara? Oh boleh, sebelumnya saya juga mau tanya Mas Nur Ali Solihin dari universitas mana, jurusan apa, dan dalam rangka apa mewawancarai? Saya dari jurusan PCKR UGRIS, tempatnya di kampus 4. Saya untuk tugas sport jurnalis, Mas. Oh berarti di jurnal gitu? Iya, Oh iya. nanti juga kita bikin narasi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu agar teman-teman yang lihat tahu. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri, mohon izin Mas Ali. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surur Ulumarom, kebetulan saat ini juga aktif di Ranting Suradadi dan diamanati sebagai wakil ketua Ranting Mas Ali. Kebetulan saya juga asli cabang sini Mas, pengesahan 2014 cabang Tegal, aktif SH dari tahun 2014 sampai sekarang alhamdulillah aktif dan mencetak beberapa atlet lah. Itu biodata saya. Nah ini kan saya dengar kan Tegal kan masih ada mau ada lomba, yaitu cara mencetak atau mendidik siswa agar bisa menjadi atlet yang baik. Itu di kisaran umur berapa, Mas, mulai latihan? Oke, saya jawab Mas Ali. Untuk usia produktif, lomba itu remaja, ya kan? Mulai dari 12 tahun. Kalau 12 tahun kalau di sekolah ya SMP Mas, kelas 7 sampai dengan umur 35. Itu adalah umur-umur atlet produktif. Mulai dari remaja itu 12 tahun sampai umur 35. Seperti itu. Dan itu ya cara menjadikan sebuah atlet yang berprestasi ya. Yang pertama itu disiplin dulu Mas. Kita mau beri contoh dulu ke calon atlet tersebut. Cara disiplin latihan, waktu tidur, ini dan itulah intinya kita disiplin ya. Yang kedua adalah fisik. Yang namanya atlet itu dibutuhkan fisik yang prima, kebugaran jasmani juga Mas. Ya. Karena apa? Yang namanya pencak itu membutuhkan waktu yang lama. Ketika tanding kan satu rondenya berapa menit, dikalikan berapa ronde itu. Dan itu pun baru satu kali tanding. Ya, misal nih semifinal mengalahkan sekian, nanti final ini seperti itu Mas. Jadi diperlukan ketahanan fisik dan kebugaran jasmani yang prima. Mendidiknya apa? Selain di latihan juga di rumah Mas. Kita terapkan juga. Kita kasih jadwal, bangun jam sekian, ini sekian, olahraga sekian, jogging sampai sore. Pola makan pun kita atur. Seperti itu Mas Ali. Dari kegiatan itu semua apa kendalanya gimana ya Mas? Kan misal SD itu kan kadang agak malas-malas. Kalau SMP kan kadang ikut teman. Nah itu kendala saat berlatih biar jadi atlet itu gimana, Mas? Berarti ini maksudnya kendala di siswa atau kendala sarana dulu? Kendala siswa dulu, pelatih siswa dulu ya itu kan. Yang pertama pasti yang namanya anak-anak Mas, ya. Ya tahu sendirilah sifat anak-anak kan masih suka main ini dan itu. Itu yang membuat kita repot. Kadang nurut, kadang tidak. Apalagi di rumah Mas, di luar pengawasan kita. Itu Mas repotnya. Makanya sekarang itu banyak atlet karawitan. Kendalanya ya itu saja. Tentang sifat kekanak-kanakan. Malah lebih enak melatih yang dewasa. Itu lebih serius Mas. Karena apa? Saya terangkan juga. Untuk anak-anak ikut atlet itu pikirannya bukan untuk masa depan atau bukan untuk karir Mas. Iya, Masih suka ikut-ikutan, ikut temen. Tapi kalau sudah usia dewasa matang 17 itu untuk masa depan, karir. Jadi dia ikut atlet selain untuk karir, kan misal juara 1 nih Mas, bisa jadi PNS Mas, ya kan? Jadi dia benar-benar latihan Mas untuk karir kedepannya, seperti itu Mas. Dan ini kan maksudnya dari setelah saya diterapkan Setiap diteratik betul. apa saja sih teknik yang diajarkan untuk melatih itu si calon atlet biar matang? Oke, saya jawab Mas ya. Yang kita berikan ya. Ya. Yang pertama pasti serangan Mas. Tendangan, pukulan, jab, swing semua ya. Itu ikutnya serangan Mas. Yang kedua adalah bandingan. Banting, gunting itu nilai banyak Mas. Ya kan tahu sendiri lah Masnya orang olahraga lah. Yap. Yang ketiga elakan
pembelakan, tangkisan, blokade atau apa itulah. Dan itu kan seperti itu kan ada prosesnya kan, berapa lama tuh? Pasti. Ini proses yang gimana, proses yang instan apa proses yang memang benar-benar proses? Ya bener-bener proses itu. Kurang lebih 1 tahun, Mas. 1 tahun itu mateng lah. Biar level gitu ya, tangannya Iya. tangannya mantap ya. 1 tahun dan teratur, Mas. 1 tahun, dalam waktu 1 tahun teratur. 1 minggu 3 kali latihan. Kalau 1 tahun latihan cuma seminggu sekali ya percuma, Mas. Ya, selain 1 tahun itu juga teratur latihannya. Di teknik itu kan ada yang mudah dan yang sulit. Ya itu Betul yang, sekali. yang mudah itu apa aja lah, yang umum lah untuk dikuasai. Yang mudah maksudnya, yang mudah itu apanya itu? Yang teknik itu, Ya, teknik yang mudah. ya. Oke. Nah, teknik yang mudah itu cuma satu, menjatuhkan bantingan. Ya. Itu mudah, Mas. Gunting juga lumayan mudah lah. Jadi kita memanfaatkan keseimbangan musuh. Banting itu mudah lah dan memperoleh poin yang lumayan banyak. Dan ini kan Mas Bro kan pelatih gitu, kayaknya pelatih di mana saja ya Mas? Maksudnya melatih gimana saja apanya? Pelatih itu teknik-teknikan atlet itu kan enggak di ruang lingkup pelatih Mas Bro saja, pasti kan ada yang lain itu. Oh iya iya, paham saya. Aktif pelatih di mana saja untuk pelatih atlet. Kalau saya mencurhat ini khususnya. Ya, saya melatih di 5 tempat. Ya, pertama di Kelurahan Suradadi, Kelurahan Sidoarjo, Kelurahan Bolak Bandeng itu Jatimulia, Iya. Kelurahan Pojok Sana, yang terakhir ada Kelurahan Purwahamba Indah. Itu 5 tempat. Dan alhamdulillah tahun berapa itu saya lupa juga. Saya mencetak 1 atas nama Dimas Remaja, Mas. Yang kedua ada itu Galuh Prasetyo juga ada itu. Ini sedikit apa ngulik masa lalu Mas Naya kan sebagai pelatih kan, kok bisa itu Mas ya apa menyukai olahraga cabur olahraga pencaksilat itu dari diri sendiri atau ada dorongan dari orang tua atau melihat di YouTube sekarang sebenarnya di sosial kan untuk motivasi? Oke, Mas. Iya. Saya dulu terus terang saja ketika SD itu ikut karate karena saya itu hobinya baku hantam, Mas. Ya kan? Saya suka baku hantam, saya suka mukuli orang. Ya kan? Orang tua memanfaatkan itu, Mas. Oh, anak saya suka berantem, diarahkan, Mas. Jadi dari hobi diarahkan menjadi karir. Itu, Mas. Kemudian saya karena juga suka baku hantam, ya sudah. Karena dorongan dari orang tua diarahkan ke dunia pencak karate juga, saya ikut karate juga kan. Akhirnya saya di situ termotivasi, oh iya, berarti untuk melampiaskan hobi saya, Iya. ya kan? Itu SD itu saya lampiaskan di pencaksilat, di karate saya lampiaskan seperti itu. Jadi apa? Ini ya bagi Mas Ali nih, Ya. barangkali nanti punya anak hobinya sama dengan saya nih, Ya. suka baku hantam, arahkan, diarahkan. Oh, anak saya yang betul suka berantem, jangan dimarahi, Mas. Jadikan hobi itu sebagai karir, Mas. Jangan dimarahi, nanti malah mental anak itu rusak mindsetnya. Percuma, Mas. Anak hobi berantem, panjenengan arahkan ke dunia apa? Percuma saja. Arahkan, ya kan? Suka baku hantam, arahkan ke pencaksilat, jadi juara kan? Suka pembalap, suka ini trek-trekan nih, arahkan ke dunia itu. Suka sepak bola kampung, arahkan ke SSB kan? Seperti itu, Mas. Jadi apa? Hobi itu bisa menghasilkan sebuah pekerjaan, uang gitu loh. Iya. Itu, Mas. Itu prinsip, Mas. Dan pertama kali Masnya ikut di tahun berapa itu apa? Misalnya lomba-lomba misalnya antar perguruan yang seperti itu. Ya. Tahun Kalau tidak salah SMP, saya mulai terjun. SMP latihan memang SD tuh, iya. tapi mulai lomba SMP. Saya lawan perguruan ini. Cuma nasib saya kurang beruntung. Saya terus terang saja nih, saya tidak menapik. Saya itu belum pernah menyabet juara 1. Terus terang. Ya suka duka banyak, Mas. Yang namanya retak, yang namanya kecengklang, ya sering lah. Masnya tahu sendiri kan, yang orang olahraga lah, yang namanya cedera ini, ankle, sikut, ya kan itu. Paham lah. Itu SMP tahun 2013 itu kalau tidak salah.
Jadi ini kan di terus masih ada itu berarti untuk yang Mas Surulati itu ada berapa calon atlet yang untuk mengikuti lomba di area Kota Tegal ini? Kota dan kabupaten ya. Ya, ini yang Kota Tegal ya. Saya hitung ya. Ya. Galuh Prasetyo, Riva, kemudian ada juga Samsul, Arif, Febrian itu. Ya kurang lebih ada berapa itu? 5 lah mas. 5 itu ada. Cuma dari 5 ini kan belum kita seleksi mas. Iya. Ya kan? Itu baru bibit calon. Dan nanti kita adakan seleksi. Yang bobotnya sama, misal kelas A nih, Galuh Prasetyo dengan Riva nih, satu kelas. Ya kan? Kita semifinal apa? Kita seleksi dulu. Sparring itu ya. Sparring ya kan. Kalau yang menang Riva ya yang maju Riva, kalau yang menang Galuh Prasetyo, yang kelas A itu ya kita munculkan kelas A Galuh Prasetyo. Jadi saya ngirim satu-satu per kelas. Ngoten. Berarti itu di kelas A di kisaran berat badan berapa itu? Remaja ya mas? Iya. 40 sampai 45, 45 sampai 50 B dan seterusnya. Beda dengan dewasa beda. Ya, saya lebih suka yang remaja. Iya. Kelas A, maksudnya gini. Pengalaman saya mengirimkan atlet kelas A musuh paling 3, 4, ya kan? Iya. Jadi nih, misal 4 nih di semifinal kan? Iya. Gugur 1, tinggal 3 orang nih di nanti semifinal, ya kan? Kalau ini memang kalah Galuh Prasetyo, ya berarti juara 3. Kalau memang masuk final, kalau enggak juara 2, juara 1 mas. Itu saya suka gitu. Jadi pasti dapat juara gitu. Nah biasanya kan kalau kita kan itu wah berat badan ya mas, kan Berat kadang badan, ya. ada yang calon nanti misalnya badannya kurang atau lebih itu untuk menambah dan mengurangi berat badan itu bagaimana yang Oke. Saya contohkan di adik saya nih, ya kan mas, tahu sendiri. Saya itu bobot 44, 43, 44. Saya program, ya kan? Saya program itu pola makan pagi, susu buahnya saya sering pakai pisang, ya kan? Bangun tidur minum air putih, habis itu makan pisang itu, terus susu, lari, jogging biasa itu mas, paling ya setengah jam lah. Habis pulang jogging sarapan, ya kan, sarapan udah di aktivitas sekolah atau apa, nanti jam 12 makan, ya kan? Makan nanti sekitar jam 5 sore juga makan. 5 sore ke atas hanya buah dan susu. Itu nanti apa, bobotnya seimbang itu terus ya. 44 terus 43 terus menjaga itu. Itu kan kalau yang mengurangi itu bagaimana? Yang over? Ya. Saya yang over tidak mengurangi pola makan. Pola makan tetap pakai program kayak adik saya itu tetap. Ya. Yang saya fokuskan itu di fisiknya. Contoh nih, skipping, jogging. Adik saya jogging misal setengah jam, yang over berarti 1 jam. Jadi apa? Kalori yang terbakar lebih banyak kan? Iya benar. Itu. Pola makan tidak saya kurangi, yang saya tambah adalah di fisiknya. Agar apa? Kalori itu terbakar lebih. Iya. Otomatis kan dia tambah nyusut. Nah seperti itu mas. Kalau kita mainnya ke makanan bisa lambung ya kan? Bisa lambung itu. Iya. Dan ini kan kira-kira itu di Kota Tegal kan ada itu perlombaan. Kira-kira itu bulan apa? Gini aja mas. Kemarin saya dapat kabar lomba terdekat ini tuh di Kabupaten Brebes, event SHK. Sekitar bulan Juli. Itu perlombaan terdekat itu loh, dalam waktu dekat itu. Kalau di Tegal belum tahu saya, belum ada ini sih dari cabang itu belum ada kabar. Tapi kalau dari Brebes Juli SHK. Jadi kan mendekati itu kan persiapan yang Mas Lati itu sudah capai berapa persen untuk acara lomba-lomba Brebes? 70. Nih 70. Bahkan ini, insya Allah mas, insya Allah besok pagi saya mulai memprogram adik saya selama 2 minggu full. 2 minggu full, setiap pagi latihan. Kan libur mas, sekolah tuh kan libur kan, habis terima rapot kan. Iya itu mas. Nah, itu sedang saya program mas. Jadi pagi bangun tidur langsung seset, habis itu latihan, istirahat jam 10, dilanjutkan jam 1, istirahat jam 3, istirahat sampai malam pagi. Seperti itu terus. Jadi kesannya itu bukan atlet karbitan.
memang sudah dipersiapkan dari dulu, cuman berhubung mau deket-deket event itu kita ya ibarat kata apa ya, karantina ya mas ya, karantina Iya. dididik lebih lah seperti itu. Persiapan sih mas, yang menang kalah sih biasa mas kalau menurut Iya, saya sih. perlombaan itu. Iya, menang ya syukur, kalau memang belum rezekinya kalau ya gimana lagi mas, yang namanya permainan, yang penting kita sportif, junjung sportivitas ya, itu prinsip saya. Biasanya kan ada apa, tremor atau grogi itu diberi motivasi bagaimana ya biar kan banyak penonton yang itu caranya gimana agar memotivasi atlet calon Mas Suro mau latih ini Saya jangan jawab mental down gitu. terus terang saja, karena saya pernah sih ya, Iya, saya saja diri sendiri saja grogi, ya itu biasanya gitu. apalagi dengar teriakan. Mm-mm. Teriakan itu ditujukan untuk musuh, Iya, ya kan? Teriakan itu mendukung musuh, seolah-olah itu gerakan musuh lebih bagus dari saya. iya, Itu yang membuat saya grogi, akhirnya kurang maksimal. Nah, biasanya yang saya ajarkan ke siswa, ya dorongan dorongan ke ya. siswa, sama-sama makan nasi, dia makan nasi, saya makan nasi, ya kan? Lagi pula dia tandingnya sama musuh, bukan tanding sama supporter, Iya. ya kan? Itu didikan itu. Jadi saya doktrin, kamu itu tandingnya bukan sama penonton, tandingnya sama yang dihadapi. Kamu jangan urusin musuh, jangan urusin apa itu penonton, supporter, nggak usah. Yang kamu hadapi yang di depan kamu, bukan supporter. Kamu jangan grogi. Itu didoktrin. Nah, apa? Mental terbentuk, mindset itu. Yang penting adalah doktrinan. Itu mas. Karena apa? Sugesti betul. Kita main psikologi juga dong. Iya. Fisiknya prima, psikologinya tidak diarahkan, percuma sudah mas. Percuma. Grogi malah. Drogdog lah cara kasarnya Iya, di Tegal itu, Tegal. sudah jadi drogdog. Nah itu. Itu mas untuk mungkin saya cukupkan ini aja. Selamat. Semoga salah satu yang Mas Suro Pandu dapat juara lah. Amin mas, minta doanya juga Ya, mas. ya. Ya, minta doanya. Kapan-kapan Mas Ali bisa datang ke tempat latihan, melihat sendiri lah proses-proses dalam latihan itu. Bisa nanti didokumentasi boleh mas, silakan untuk mendukung ya. Jadi ini Pak dosen Mas Nur Ali Solihin dari Universitas UGRIS, Fakultas apa mas? PJKR. Yang PJKR telah mensurvei di Persaudaraan Studi Terateran di Suradadi. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak dosen, salam hormat. Mudah-mudahan Mas Ali bisa menjelaskan tugas dengan